Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, saya akan melanjutkan bacaan buku saya, sebuah buku perkembangan anak yang ditulis oleh Chip Wood. Bukunya berjudul Yardsticks, Children in the Classroom Ages 4 to 14. Pada video ini, saya masih akan membacakan bagian perkembangan anak usia 5 tahun. Dan ini merupakan video ketiga yang mendeskripsikan tentang ciri-ciri perkembangan anak usia 5 tahun. Pada video ketiga ini, Ciput akan membahas tentang pola-pola perkembangan anak usia 5 tahun secara fisik, secara sosial emosional, secara kebahasaan, secara kognitif, perkembangan penglihatan dan juga motorik halus, perkembangan motorik kasar, dan lain-lain. Sebagai catatan, buku ini sayangnya belum ada diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga saya akan membacakannya dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris. Kemudian saya akan langsung menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia per paragraf. Saya mendedikasikan video kali ini untuk teman-teman saya di Tanah Tidung, terutama guru di level PAUD seluruh Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Juga guru-guru di kelas 1 dan kelas 2 di seluruh SD di Kabupaten Tanah Tidung. Dan juga teman-teman pegiat TBM di 32 desa di Kabupaten Tanah Tidung yang semangat sekali untuk mempelajari karakteristik perkembangan anak. Sehingga akhirnya saya terinspired untuk membuat atau membacakan buku ini untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Namun sebelum kita mulai, apabila teman-teman belum subscribe pada channel saya ini, mohon izinnya agar teman-teman dapat mengklik tanda subscribe. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng, sehingga ketika saya mengupload video bacaan buku terbaru, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Jika teman-teman merasa bahwa video ini memberikan manfaat untuk teman-teman, monggo ya silakan diklik tanda like, dan juga teman-teman dapat mengklik tanda share, kemudian membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga isi bacaan buku ini dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada lebih banyak orang. Baik teman-teman, ditunggu juga komentar, feedback, dan sarannya di kolom komentar ya. Baik, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. 5-year-olds, Growth Patterns, page 62 and 63. Pola-pola perkembangan atau pertumbuhan anak berusia 5 tahun. Halaman 62 dan halaman 63. Pada halaman ini, Chip Wood akan mendeskripsikan pola perkembangan anak usia 5 tahun secara fisik, secara sosial emosional, secara kebahasaan, dan secara kognitif. Physical. Focus visually on objects close at hand. Need lots of physical activity, including free play. Better control of running, jumping, and other large movements. Still awkward with writing, handcrafts, and other small movements. Pace themselves well, resting before they are exhausted. Hold pencils with 3-fingered, pincer-like grasp. Often fall out of chairs sideways. Pola pertumbuhan anak usia 5 tahun secara fisik. Anak usia 5 tahun biasanya fokus visualnya atau fokus penglihatannya itu baru kepada benda-benda yang berada di dekatnya. Anak usia 5 tahun juga memerlukan banyak sekali kegiatan fisik, termasuk bermain bebas. Anak berusia 5 tahun sudah dapat mengontrol larinya sendiri. Mereka juga sudah dapat mengontrol bagaimana cara mereka melompat dan juga bagaimana cara mereka menggunakan ototnya untuk gerakan-gerakan yang besar seperti tadi. Namun demikian, anak berusia 5 tahun masih agak canggung ketika mereka menulis, mengerjakan kegiatan-kegiatan art and craft, itu kayak gunting, ngelem gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatan yang memerlukan gerakan yang kecil-kecil. Social emotional. 5-year-olds, growth patterns. Like to help, cooperate, follow rules, and be good. Want adult approval. Need routines along with consistent rules and discipline. Respond well to clear and simple expectations. Dependent on authority, but also have trouble seeing things from another viewpoint. Need verbal permission from adults.
Before doing something, we'll ask, "Can I?" Perkembangan sosial emosional anak berusia 5 tahun. Anak berusia 5 tahun suka sekali membantu, dapat bekerja sama dengan temannya, mengikuti aturan, dan selalu ingin menjadi anak yang baik. Anak usia 5 tahun juga selalu membutuhkan approval atau persetujuan atau izin dari orang dewasa di sekitarnya. Anak usia 5 tahun membutuhkan kegiatan rutin. Kegiatan rutin ini baiknya disertai dengan aturan-aturan yang konsisten dan juga disiplin. Anak berusia 5 tahun merespon dengan sangat baik terhadap instruksi atau ekspektasi atau harapan-harapan yang jelas dan juga simpel. Membutuhkan izin yang diberikan secara verbal dari orang dewasa di sekitarnya. Ketika ingin melakukan sesuatu, biasanya anak berusia 5 tahun akan bertanya, "Bolehkah saya melakukan ini?" 5-year-old's growth patterns. Language. Literal. Using and interpreting words in their usual or most basic sense. "We're late. We've got to fly" means we've got to take to the air, like birds. Often do not talk about school happenings at home. Express themselves in few words. Play and good are their favorite words. Express fantasy more through actions and less through words than at 4. Think out loud, that is, they talk their thoughts. Perkembangan anak usia 5 tahun secara kebahasaan. Anak usia 5 tahun biasanya literal. Literal artinya menggunakan dan menginterpretasi kata-kata dengan menggunakan makna yang paling dasar, basic sense. Kata-katanya diterjemahkan sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, yang bisa dimanipulasi dengan 5 sensesnya mereka. Itu artinya. Misalnya ketika orang dewasa berkata, "Kita terlambat, kita mesti terbang." Nah, buat anak 5 tahun ini artinya bahwa kita harus benar-benar terbang di udara seperti burung. Anak berusia 5 tahun juga mengekspresikan dirinya dengan sedikit sekali kata. Kata seperti main atau bagus adalah kata-kata favorit mereka. Biasanya anak berusia 5 tahun jarang sekali berbicara tentang apa yang terjadi di sekolah ketika mereka berada di rumah. Mengekspresikan fantasi-fantasi melalui gerakan ketimbang menggunakan kata-kata, seperti ketika mereka masih di usia 4 tahun. Think out loud. Think itu berpikir, out loud itu secara nyaring. Jadi apapun yang mereka pikirin itu mereka pasti akan ngomong dulu. Misalnya mereka berencana mau mandi, habis itu mau pergi ke taman, maka mereka akan ngomong, "Mama, habis ini saya mau mandi, lalu aku mau pergi ke taman, lalu aku mau main sepeda." Dia omongin dulu apa yang dia pikirkan. 5-year-olds growth patterns, cognitive, page 63. Perkembangan anak berusia 5 tahun secara kognitif, halaman 63. Like to copy and repeat activities. Often see only one way to do things. Bound cognitively by their senses, not ready to understand abstract concepts such as fairness. Ascribe life and movement to inanimate objects such as stuffed animals. Learn best through active play and hands-on activities. Think intuitively rather than logically. For example, it's windy when the trees shake, so it must be the shaking of the trees that makes the wind. Perkembangan anak berusia 5 tahun secara kognitif. Anak berusia 5 tahun masih suka sekali menyalin atau mengcopy dan juga mengulang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Anak berusia 5 tahun biasanya hanya dapat melihat satu cara untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan sesuatu. Pemikiran kognitifnya masih terbatas kepada panca indera mereka. Anak usia 5 tahun belum siap untuk memahami konsep-konsep abstrak. Misalnya konsep keadilan. Anak berusia 5 tahun dapat mempelajari kehidupan atau gerakan-gerakan melalui bantuan benda-benda inanimate. Misalnya boneka-boneka yang isinya empuk-empuk gitu. Nah, jadi kayak boneka harimau tapi di dalamnya diisi kayak kapas gitu. Nah, dengan bantuan benda-benda ini anak-anak bisa belajar dengan lebih baik.
Anak berusia 5 tahun juga belajar dengan sangat baik dengan melakukan kegiatan bermain aktif dan juga ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang hands-on. Hands-on ini artinya anak-anak diberi kesempatan untuk memegang benda-benda dan kemudian benda ini dimanipulasi. Dimanipulasi bukan ditipu artinya ya. Jadi benda-benda ini dapat dipegang, disentuh, dilihat, mungkin dirasain, diraba dan lain sebagainya. Nah, melalui kegiatan ini, anak-anak usia 5 tahun akan bisa belajar dengan lebih baik lagi. Anak berusia 5 tahun, cara berpikirnya lebih intuitif daripada logical. Misalnya seperti ini. Situasinya sedang berangin ketika tiba-tiba pohon-pohon itu bergerak. Jadi ini artinya gerakan pohon-pohon itulah yang menyebabkan angin bisa muncul. Jadi demikian cara berpikirnya anak usia 5 tahun. Baik, saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini di tanggal 29 Juni 2022 pukul 5.48. Esok hari saya akan membacakan halaman 64 dan 65, yaitu perkembangan anak usia 5 tahun ketika mereka di dalam kelas. Melihat perkembangan penglihatan dan juga motorik halus mereka, motorik kasar, perkembangan kognitif di kelas, dan juga perkembangan perilaku-perilaku sosial emosional. Buku yang saya bacakan berjudul Yardsticks, 3rd edition, Children in the Classroom, ages 4 to 14, written by Chip Wood. Buku yang saya bacakan berjudul Yardstick, edisi ketiga, anak-anak di kelas berusia 4 sampai 14 tahun yang ditulis oleh Chip Wood. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a great morning. Dah.